Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ikhwatul iman rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini di hari Kamis yang pertama bulan Juli, hari Jumat ya, bukan Kamis mah kemarin. Jadi memori yang Kamis kemarin terbawa ke sini, Pak ya. Itu kemarin sama bilangnya begitu. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa bertemu di hari Kamis yang pertama kemarin teh gitu kan. Terbawa sampai sekarang gitu kan. Belum diganti dengan hari Jumat. Nah, mungkin besok juga di Pasir Koja begitu, Pak ya. Hari Sabtu bilangnya Jumat yang pertama itu ya. Di hari Jumat yang pertama ini kita akan melanjutkan pelajaran kitab Riyadhus Shalihin, masih bab yang ke-23, dan sekarang kita ada di tanggal 8 bulan Muharram ya, yang padanya kita dianjurkan untuk memuliakan, untuk mengagungkan bulan Muharram dengan cara saum padanya, yaitu pada tanggal 9 dan tanggal 10. Berarti besok hari Sabtu dan hari Ahad kita sambut isi dengan saum. Bagaimana Kanisa besok ada rencana touring? Ya touring saja gitu kan. Jangan saum mengganggu kepada yang touring, atau touring pun jangan terhalang oleh saum gitu. Boleh tidak berbuka, jangankan yang sunat, yang wajib pun kalau kita safar boleh berbuka. Jadi kumahanya gitu lah namanya. Ya, kita lihat hadis nomor 194 ya. Al-Ashir yang ke-10, An Hudzaifah radhiyallahu anhu, dari Hudzaifah semoga Allah ridho kepadanya, Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi bersabda, waladi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Demi zat yang jiwaku ada di dalam genggaman kekuasaannya, sesungguhnya engkau semua memerintahkan dengan kebaikan dan melarang dari kemunkaran. Au la yusikanallahu ayyaba'asa alaikum iqaba minhu, atau kalau tidak maka hampir-hampir saja Allah akan menurunkan siksa kepadamu semua. Summa tad'unahu fala yustajabu lakum, kemudian engkau semua berdoa kepadanya, tetapi tidak akan dikabulkan untukmu semua doa itu. Rawahu Tirmidzi, riwayat Imam Tirmidzi, wa qala hadisun hasan, dan ia mengatakan ini adalah hadis hasan. Itu terjemah di hadis nomor 194 ya. Kita lihat kembali judul bab.
Judulnya memerintah kebaikan dan melarang kemungkaran. Menyuruh orang berbuat kebaikan dan melarang orang untuk melakukan kemungkaran. Yang dilarang dan yang diperintah bukan hanya orang lain, tapi diri pun ikut seperti ini. Ini tugas siapa? Tugas semua muslim. Bukan tugas penceramah saja, bukan tugas ustadz, bukan tugas mubalik, tapi tugas umat Islam secara menyeluruh. Lalu Nabi juga memberikan penjelasan, balighu anni walau, apa gunanya? Apa artinya? Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Hadis ini bukan menggambarkan kita belajar berkhutbah, bukan. Melainkan kapanpun kita punya kesempatan, walaupun satu ayat, ya kita sampaikan kepada mereka. Di sini kan ayat, maksudnya ayat Qur'aniyah. Karena ayat ada dua macam. Yang pertama ayat Qur'aniyah, yang kedua ayat kauniyah. Ayat Qur'aniyah ada dua macam. Ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Nah, itu semua wajib kita sampaikan. Kepada siapa? Kepada umat Islam. Karena kita merupakan umat dakwah. Kita punya kewajiban untuk berdakwah. Dakwah ialah mengajak kepada orang untuk melakukan perbuatan yang baik dan melarang orang untuk melakukan perbuatan yang mungkar. Nah, maka di hadis ini Rasul memberikan penjelasan sampai menggunakan kalimat bersumpah, Pak, waladhi nafsi biyadihi. Jadi ini merupakan gaya bahasa sumpah Rasulullah. Tidak menggunakan kalimat wallah, tapi kalimatnya waladhi nafsi biyadihi. Artinya, demi zat yang jiwaku ada di dalam genggaman kekuasaannya. Ini merupakan kalimat lain atau lafaz lain yang Nabi gunakan untuk bersumpah. Waladhi nafsi biyadihi. Demi Allah, gitulah Pak ya. Demi zat yang jiwaku ada di dalam genggaman kekuasaannya. Kekuasaan siapa? Tentu kekuasaan Allah di sini. Ya. La ta'muruna bil ma'ruf. Nah, ini kalimat la, ya, disebutnya lam taukid, lam yang memberikan penguat. Bahkan di sini ada huruf taukidnya sampai kedua digandengkan. Ya. Yang pertama ini la, ini huruf taukid penguat arti gitu kan. Lalu yang keduanya nun, nun pun disebut nun taukid. Jadi ada lam taukid, ada nun taukid, disimpan dalam satu kata yang sama, kata kerja yang sama. La ta'muruna bil ma'ruf, yang artinya Pak ya, sesungguhnya engkau semua pasti Pak ya, memerintahkan dengan kebaikan, wala tanhauna 'anil munkar, dan pasti melarang dari kemungkaran. Nah, ini juga sama, ada dua huruf taukidnya, lam, kemudian nun. Ini sama-sama huruf taukid, memberikan pengertian pasti, gitu kan? Kalau tidak melaksanakan doraka, gitu, Pak ya. Nah, kita bisa lihat di kalimat yang berikutnya, itu merupakan lawan kalimat yang tadi. Kalau ini kalimat yang saya bacakan dari kalimat la ta'muruna bil ma'ruf sampai kalimat munkar, itu merupakan pasti akan melakukan hal seperti, kalau tidak kata Nabi. Nah, ini Pak ya. Ini menunjukkan kegiatan yang beda dari perintah yang tadi. Au la yushikanallahu ayyab asa alaikum iqaba minhu, atau
jika tidak kalian melakukan apa? Amar ma'ruf nahi munkar, enggak dilakukan. Artinya kita gemar membiarkan berbagai macam kemungkaran. Ada orang yang menipu, dibiarkan. Ada orang yang berdusta, dibiarkan. Ada orang yang melakukan keburukan, dibiarkan. Mangsa bodoh gitu kan. Tidak ada kegiatan atau apa-apa niat untuk menghilangkan berbagai macam kemungkaran itu. Bukankah Nabi pernah memberikan penjelasan? Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hilangkanlah itu kemungkaran dengan tangannya, atau dengan jabatannya, atau dengan kekuasaannya. Fa ilam yastati pabilisani. Melaksanakan dakwah menghilangkan kemungkaran menggunakan jabatan atau tangan kita tidak punya. Karena kita bukan RT, kita juga bukan RW, apalagi sebagai gubernur, kita tidak punya apa-apa. Apa kata Rasulullah? Maka berdakwahlah dengan lisan, dengan nasihat, dengan papatah kepada orang yang melakukan kemaksiatan. Tidak bisa, jabatan tidak punya, nasihat juga tidak bisa. Apa yang ketiganya? Maka kata Nabi apa? Pabi kolbi, dengan hati. Maksud dengan hati itu, kita tidak tertarik untuk melakukan hal seperti itu, mengutuk kepada orang yang tadi, mengutuk kepada para pelaku kemaksiatan. Itu termasuk dakwah dengan hati. Dan Nabi menambahkan, fadzalika ad'aful iman, maka itu merupakan iman yang paling lemah. Lumayan lemah juga masih kene ayat dibandingkan henteu sama sekali. Pak ya gitu. Nah sekarang tanya diri kita masing-masing. Ketika ada kemungkaran di hadapan kita, bagaimana sikap kita? Apakah kita membiarkannya, atau kita memberikan nasihat, atau kita mengutuk kepadanya? Kalau tidak ada tiga macam yang tadi, salah satu tidak ada gitu kan, maka faqdul imanlah dinyatakan orang yang bersangkutan, yakni dia sudah tidak punya iman lagi. Orang yang berdakwah dengan hati, apa kata Nabi? Fajalika ad'aful iman, itu merupakan iman yang paling rendah, iman yang paling ringan. Sekarang ada kemaksiatan, ada kemungkaran, hati kita tidak mengutuk, aku makarepe eta mah sabetulna. Nah, berarti orang yang tadi dinyatakan faqdul iman, imannya tidak ada gitu, Pak ya. Jadi yang saya blog merupakan peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au la yushikanallahu ayyab asa alaikum iqaban minhu. Ya. Atau kalau tidak melakukan yang tadi, maka bisa saja Allah akan menurunkan siksa kepadamu semua. Pasti itu ya. Di ketika maraknya berbagai macam kemaksiatan, berbagai macam kemungkaran yang maru tidak ada, maka tunggulah nanti akan ada siksa atau peringatan dari Allah yang Maha Kuasa. Ketika peringatan telah datang dari Allah, ajab telah datang, tentu orang akan memohon kepada Allah, akan meminta kepada Allah. Apakah doa mereka akan Allah dengar? Maka Nabi bersabda, summa tad'unahu fala yustajabu lakum. Kemudian kalian memohon kepada Allah agar peringatan tersebut, azab tersebut dihilangkan, fala yustajabu lakum, namun ternyata tidak dikabulkan itu semua. Berarti ini merupakan faktor penyebab terkena doa, ialah ketika kita membiarkan kemaksiatan ada di hadapan kita. Ya tentunya yang kita harapkan sekarang, kita tidak ingin di tempat di mana kita berada adanya berbagai macam kemaksiatan. Karena kalau ada kemaksiatan di tempat di mana kita berada, maka hati-hati, di tempat itu nanti akan dibidik oleh Allah, akan diberikan peringatan kepadanya. Lalu orang pun minta kepada Allah,
maka permintaan tersebut tidak mungkin dikabulkan oleh Allah yang Maha Kuasa. Nah itu kandungan hadis nomor 194. Rawahu Tirmidzi, riwayat Imam Tirmidzi, wa qala, dan dia berkata hadisun hasanun, ini termasuk hadis hasan. Naon hadis hasan teh Pak? Nah? Sahih. Bismillah. Kalau sahih apa? Sahih. Hadis hasan itu di bawah hadis sahih. Sahih mah bahasa Sunda. Sahih. Di atas yang hasan disebut sahih, di atas yang di bawah yang hasan namanya dhaif. Ya ada syarat-syaratnya Pak. Ada syarat-syaratnya. Oh ya. Apa syarat-syaratnya Pak? Masih ingat gak apa syaratnya? Yang pertama, rawinya adil. Ada latu ruwah disebutnya. Rawinya adil. Nuka hiji heula gitu kan. Yang pertama sanadnya bersambung. Apa arti sanad? Rangkaian perawi. Sabda Nabi yang sampai kepada kita itu tentu melibatkan orang-orang. Pak ya, melibatkan orang-orang. So, saya tahu dari siapa Nabi bersabda seperti ini. Apakah bertemu dengan Rasulullah? Saya kan tidak. Nah, tentu saya membaca kitab. Kitab apa? Kitab tertentu, kitab Bukhari. Apakah Imam Bukhari langsung bertemu dengan Rasulullah? Kan tidak. Punya gurunya. Terus nyambung sampai ke atas. Nah, maka orang-orang ini disebutnya rawi. Rangkaian para perawi disebutnya sanad. Itu. Jadi tanpa sanad kita tidak mungkin tahu mana sabda Nabi, mana bukan sabda Nabi. Berita itu benar dan tidak bergantung kepada siapa orang yang menyampaikannya. Contoh begini, Pak ya, zaman sekarang kan dunia dalam genggaman kita sebetulnya. Benarkah yang dilakukan oleh Bapak Gubernur merupakan perbuatan yang positif? Ya tentu yang kita dengar, yang kita lihat betul seperti itu. Tapi coba kita tanya kepada warga yang dekat, tetangganya, betulkah seperti itu? Sementara info yang sampai kepada kita beda dengan apa yang kita lihat di YouTube. Kan gitu Pak ya. Itu kan berita semuanya. Berita semuanya. Kalau yang diberitakan sampai kepada kita tentang sosial, ternyata keliru, mau celaka di akhirat. Tapi berita yang sampai kepada kita tentang bab ibadah dan kita mengamalkan itu yang berbahaya. Jadi tugas siapa? Tugas para penceramah. Tugas para penceramah. Maka itu Nabi berpesan kepada umatnya, kita merupakan bagian umat Rasulullah. Hati-hati kata Nabi, di akhir zaman akan ada du'atun ala abwabi jahannam, para penceramah yang berdiri di pintu neraka jahanam. Miris kan saya betul membacanya, Pak. Ya. Itu para penceramah, ya dia aja berdiri di mana? Di pintu surga, bukan di pintu neraka jahanam. Sahabat kan bertanya, itu kenapa seperti itu? Maka kata Rasulullah, mereka adalah para pemimpin yang menyampaikan ilmu kepada jamaahnya, bukan Quran yang mereka sampaikan, bukan sunnahku yang mereka sampaikan, tapi mereka mengolah data oleh logikanya sendiri.
Sekarang kan banyak yang begitu. Ketika akan masuk bulan Muharram, muncul kan berbagai macam ceramah. Hati-hati dengan bulan Muharram. Barang siapa yang melakukan perbuatan yang baik, maka akan dilipat gandakan. Benar seperti, tapi ingat, bukannya selama bulan Muharram. Kapanpun, bulan apapun kita berbuat kebaikan, akan dilipat gandakan, Pak. Kata siapa? Kata Al-An'am 160. Buktikan jangan oleh saya sekarang di sini. Oke, buktikan, Pak ya. Bisa pajakan omon-omon gitu kan. Quran surat apa, Bapak dan Ibu? Al-An'am ayat 160. Yang ini kan? Nah, jelas. Memahami ayat ini mudah, tidak perlu kuliah ke Timur Tengah, Pak ya. Ngaji di sini juga bisa paham, insya Allah. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihah. Barang siapa membawa amal yang baik, atau barang siapa yang melakukan amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalannya. Kita bertanya, kapan beramalnya? Apakah selama bulan Muharram? Apakah selama bulan Ramadan? Tidak. Tapi kapanpun akan dilipat gandakan. Hiji. Yang kedua, wa man jaa bisai'ah, dan barang siapa yang membawa, yang mengamalkan perbuatan yang jahat, perbuatan yang buruk, fala yudja illa mislaha, maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya. Kapan diamalkannya? Kapan saja. Adakah hadis yang mengkhususkan kecuali bulan Muharram? Ada tidak? Kan tidak ada. Hanya penceramah yang mengecualikan. Berarti dia seakan-akan akan memberikan istisna, pengecualian kepada ayat Al-Quran. Tugas Ustadz, penceramah bukan mengubah kandungan ayat, Pak ya, tapi menyampaikan apa adanya. Kemudian Pak ya. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan, maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dan kejahatan kecuali bulan Muharram. Nah, baru kita samina wa ata'na. Karena ada kata-kata pengecualian. Karena tidak ada maka disamakan. Kapanpun orang berbuat kejahatan, maka akan dibalasan yang seimbang. Itu kan. Rame kan kemarin ya. Barang siapa yang melakukan perbuatan yang jahat di bulan Muharram, maka dilipat gandakan dosanya. Tidak, Pak. Jadi bukan berarti kita semangat berbuat kejahatan, bukan begitu. Yang saya masukkan, jangan memanipulasi dalil itu kan. Sampaikanlah dengan ikhlas dan dengan kejujuran. Nah, itu kan berita yang kita terima seperti itu, Pak ya. Nah, kembali pada Hasan. Sanadnya bersambung, rawinya adil, Pak ya. Yang kedua itu rawinya kuat hafalan. Yang ketiga rawinya adil. Yang keempat tidak bertentangan dengan yang lebih kuat. Kemudian yang terakhir tidak cacat. Tidak cacat yang tersembunyi. Apalagi yang nampak tidak kuat. Ini Pak. Ini merupakan syarat hadis sahih. Ada 5. Sanadnya nyambung ti Rasul ke sahabat terus sampai ke bawah, nyambung semuanya. Adakah hadis yang tidak nyambung? Banyak. Contoh, ruwiya an Rasulillah man adoma mauludi summa anfaqo dirhaman min malin, dan berikutnya. Diriwayatkan bahwa Nabi bersabda, barang siapa yang merayakan hari kelahiranku, kemudian dia berinfak 1 dirham, maka pahalanya bla bla bla.
Itu teh kata siapa? Itu kan tidak ada riwayat yang jelas, hanya muncul kalimat diriwayatkan dari siapa? Dari Rasulullah, tidak ada orang-orangnya. Itu termasuk hadis yang tidak punya 1-5 di sini. Maka disebutnya hadis maudhu atau hadis palsu. Kemudian yang keduanya, Rasul telah bersabda, Rasul telah bersabda, adimu dohayakum fa innaha ala sirati matoyakum. Kurbankanlah binatang yang besar, yang gemuk dan yang sehat, karena dia merupakan kendaraan kalian ketika menyeberang di mana? Di siratal mustaqim. Ini pun tidak ada riwayatnya. Hanya banyak orang yang ngomong seperti itu. Kemudian ketika muncul Agustusan, pada pernah itu muncul ya fatwa yang mereka sampaikan. Hubul waton minal iman. Apa artinya? Cinta tanah air merupakan bagian dari iman. Itu kan bukan sabda Nabi. Tapi banyak orang yang mengatakan baginda Rasulullah pernah bersabda, hubul waton minal iman. Cinta tanah air merupakan bagian dari iman. Itu bukan sabda Nabi, Besti, bukan. Itu ucapan siapa? Bukan ucapan siapa? Bukan si Besti gitu kan. Nah, apabila ini Pak, yang keduanya, Pak ya, yang kedua, Pak. Yang kedua, di sini apa? Rawinya kuat hafalan, sekarang rawinya lemah hafalan. Nah, ini penyebab hadis hasan. Sama-sama 5, Pak. Kalau yang sahih 1, 2, 3, 4, 5. Yang hasannya sanadnya bersambung. Yang kedua, rawinya lemah hafalan. 3, 4, 5 sama. Paham nggak, Pak? Nah, itulah penyebab tentang kualitas hadis. Rawinya lemah hafalan. Ketika rawinya tidak adil, di sini adil, Pak, bukan adil dalam ilmu hukum, bukan. Rawi adil itu maksudnya, rawinya, Pak ya, tidak pernah melakukan dosa besar, muslim, balik, dan berakal sehat. Itulah definisi rawinya adil. Gitu, Pak ya. Jadi ketika muncul pernyataan hadis hasan, oh berarti ini hadis dalam sanadnya ada rawi yang lemah hafalan, gitu, Pak. Ini hadis sahih, berarti ini hadisnya punya 5 syarat. Apa saja? Sanadnya bersambung, rawinya kuat hafalan, rawinya adil, tidak bertentangan dengan yang lebih kuat, tidak cacat yang tersembunyi. Apakah ada hadis yang sahih kata penelitian, namun ternyata bertentangan dengan lebih kuat? Ada enggak, Pak? Ada. Contoh, Rasul bersabda, man mata wa alaihi siyamun soma anhu waliyuhu. Barang siapa yang wafat sementara dia punya hutang saum, maka walinya wajib saum baginya. Ini sahih Imam Muslim. Tapi itu kan matannya, apa tuh matan? Isi beritanya bertentangan, Pak, dengan hadis dan dengan ayat Al-Quran. Kata hadis bagaimana? Apabila orang wafat terputus segala sesuatunya, kenapa masih dipuasani oleh walinya? Nah, itu disebutnya hadis makbul goer makmul bih. Hadis apa, Pak? Nah, saya kata kan makbul diterima hadis sahih tapi tidak amalkan. Sahih ya hadis teh. Kenapa sahih? Orang-orangnya dapat dipercaya, sanadnya bersambung, rawinya kuat hafalan, rawinya adil, tidak ada cacat, ngan anu kaopat dia tidak miliki. Apa yang keempatnya? Bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat. Yang mana banyak yang bertentangannya dengan hadis yang tadi. Ya kan ulangi, Nabi bersabda, barang siapa yang wafat
dan dia punya saum, hutang saum, maka walinya wajib saum untuk orang yang tadi. Itu sahih sanadnya, tapi isi beritanya bertentangan, maka disebut hadis makbul goer makmul bih. Hadis apa? Tak lah pokok nama itu kan, makbul goer makmul bih. Apa artinya? Makbul diterima, diakui, itu sahih. Goer makmul bih, tapi tidak diamalkan, gitu maksudnya. Kenapa diterima sebagai hadis sahih tapi tidak diamalkan? Karena dia merupakan hadis yang sahih pada sanad tapi doi pada matan. Apa matan teh? Isi berita. Isi beritanya bertentangan, Pak. Isi beritanya bertentangan. Lalu ketika rawinya ada cacat, bukan cacat fisik, tapi cacat perilaku. Sok ngabohong, sok ngawadul. Kata kenehnya samingan pelaku kemaksiatan, maka hadisnya menjadi hadis yang wajib kita tinggalkan, karena dia termasuk hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Nah, di hadis ini, Pak ya, hadis yang nomor 194 diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan ia mengatakan bahwa ini adalah hadis hasan. Kenapa hadis hasan? Dalam sanadnya ada rawi yang lemah hafalan, gitu maksudnya. Sering kan kita membaca hadis hasan, hadis sahih, hadis mauquf, hadis marfu dan seterusnya. Bapak pernah gak mendengar ceramah di YouTube? Saya YouTuber, tapi itu payu gitu kan. Itu payu. Udah dagang gitu. Kita tidak perlu berpuasa tanggal 9-nya. Tidak perlu. Cukup kita berpuasa tanggal 10. Kenapa tidak perlu? Karena Nabi tidak pernah melaksanakan puasa tanggal 9. Kenapa? Kabur mati. Mati bilangnya kepada Rasul. Ke Bapak Geral itu ada di YouTube. Kira-kira kata kita, pantas dia seorang penceramah, dia bilang kepada Nabi mati. Satu ganti laku kalimat mati. Beliau sudah berpulang ke rahmat Allah. Beliau telah wafat, beliau telah dipanggil oleh Allah, beliau telah meninggal dunia. Itu kan lebih halus bahasa kita dibandingkan kata-kata Nabi. Benarkah Rasulullah tidak pernah melaksanakan saum tanggal 9 bulan Muharram? Iya, benar tidak? Benar. Lalu, benarkah ketika orang berfatwa kita tidak perlu melaksanakan saum tanggal 9 bulan Muharram? Karena Nabi tidak pernah melakukannya. Oh, berarti ini orang nggak belajar ilmu hadis. Itu saja Pak, kesimpulannya. Kalau orang belajar ilmu hadis, bukan hadis, tapi ilmu hadis, ya. Jadi ada hadis, ada ilmu hadis. Ada Quran, ada ulumul Quran. Ada fikih, ada usul fikih. Ini merupakan alat yang wajib dipelajari oleh seorang penceramah. Kalau penceramah teu ngarti karena usul fikih bakari wah ka itu Pak. Teu ngarti karena ulumul hadis bakari wah ka contoh yang bisa akan sampaikan. Ya. Bahwa kita tidak perlu puasa tanggal 8 karena Nabi juga tidak pernah mengamalkannya. Betul seperti itu, Nabi tidak pernah mengamalkan. Tapi perlu dikoreksi tentang kita tidak perlu. Karena ada pernyataan, Pak ya, tentang macam-macam sunnah. Ada berapa sunnah semuanya? Ayo, ada berapa? Ada 4. Sunnah apa saja? Yang pertama sunnah fi'liyah. Apa artinya? Perbuatan Nabi. Yang kedua sunnah qauliyah. Apa itu qauliyah? Sabda Rasul. Qala Rasulullah, itu kan. Jadi Nabi bersabda. Itu kalau fi'liyah, sahabat yang mengisahkan tentang perbuatan Nabi. Karena Rasulullah ida itu kan sahabat yang mengisahkan tentang kerja Nabi, disebut sunnah fi'liyah. Yang ketiganya sunnah
takriria ini artinya ucapan sahabat atau amalan sahabat yang ditetapkan oleh Rasulullah, dilegalkan oleh Rasulullah. Seperti sholat, syukru, wudu bukan dari Nabi pada awalnya, tapi Bilal yang melakukan dan Nabi yang melegalkan, Nabi menetapkannya. Tapi orang juga kebablasan dengan takdiriyah yang tadi. Oh, berarti kita boleh dong membikin satu ibadah walaupun Nabi tidak pernah melakukannya. Adakah berpatah seperti itu? Jadi kita boleh melakukan ibadah walaupun Nabi tidak pernah mencontohkan. Dasarnya apa? Bilal bin Rabah katanya. Bilal kan pernah melaksanakan ibadah yang tidak pernah Nabi lakukan. Tapi endingnya seperti apa? Nabi kan melegalkan, berarti kita boleh. Ya kalau kita boleh, siapa yang melegalkannya? Kalau kita. Apakah ku Menteri Agama, ku Yakul dilegalkannya? Kan tidak, Pak ya. Berarti itu kan tidak benar seperti itu. Nah, yang ketiga, sunnah hamiyah. Apa itu hamiyah? Cita-cita. Cita-citaku. Cita-cita siapa, Bu? Cita-cita Rasul. Kenapa Nabi bercita-cita ingin saum tanggal 8? Karena Nabi diberitahu oleh sahabat itu 10 Muharram merupakan hari raya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka merayakan dengan berpuasa. Berarti kita sama dengan mereka. Agar beda dengan mereka, Nabi kan pernah bersabda, Khaliful Yahud, selisihilah orang-orang Yahudi. Kenapa kita sama puasa tanggal 10 bulan Muharram? Maka apa kata Rasulullah? Insya Allah tahun depan kita sudah tanggal 9. Tak lanjutkan kahoyong Rasulullah. Oleh siapa? Oleh kita. Berarti kalau kita berpuasanya hanya tanggal 10, kita sama dengan ahli kitab kalau begitu. Maka kita laksanakan apa yang Nabi harapkan. Apa Nabi harapkan itu? Saumnya dengan tanggal 9. Kapan? Ya besok kan gitu. Nah, itu disebutnya sunnah hamiyah. Ketika orang tengarti anu ieu maka akan muncul fatwa yang teu kudu puasa tanggal 8. Nabi teu pernah ngalakukeun tanggal 8 saum. Ya betul tidak pernah. Apakah Anda baca bahwa Nabi menyatakan insya Allah tahun depan saya akan melaksanakannya? Itu kan cita-cita Nabi, maka lanjutkan oleh kita ya. Nah, jadi ini ada dalam kajian ilmu hadis, bukan hadis tapi ilmu hadis ya. Nah, di dalam kitab Riyadhus Shalihin banyak pernyataan hadis hasan. Nah, contoh lagi ini yang ke-195 ya. An Abi Sa'idin Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah ridho kepadanya, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Abdulul jihad kalimatu adlin inda sultanin jairin. Nah, ini merupakan matan. Apa arti matan? Matan artinya isi berita Matan ialah isi berita, bukan mantan, tapi matan. Kalau mantan apa? Bekas, ya, mantan. Jadi ingat kah mantan? Kapan ingat kah mantannya? Dan kumaha Pak Japi? Udang sare tulungu kene terus ngamparkeun udud jeung cikopi. Ingat teh ka saha? Sama Pak Haji gaduh mantan teh. Ya pasti ya. Setiap orang punya mantan. Saya juga mantan ada. Ada berapa? Mau dibeja-beja. Sebab direkam ya. Bising ke mantan siri gitu kan?
Satu saat teh nonton gitu kan, sana iya sana, cek itu teh mantan saya, cek itu gitu kan, kesebut gitu kan. Jadi ini yang saya blok adalah nandu matan, kade, ya, sanes mantan tapi matan. Apa matan teh? Isi berita. Berita dari siapa? Dari Rasulullah. Kata Rasul, Abdulul jihadi kalimatu adlin inda sultanin jairin. Seutama-utamanya jihad ialah mengucapkan kalimat yang hak, kalimat yang adil, kalimat menuntut keadilan di hadapan seorang sultan, seorang penguasa. Orang demo menuntut keadilan kepada penguasa itu merupakan jihad yang sebenarnya, kata hadis ini. Orang-orang Subang, wah ngabring ke gedung sate, salah sakamari, menuntut apa keadilan kepada Bapak Gubernur. Karena jongkol mereka, nutukang ganat diratakan semuanya, akan diberikan janji, dipanggilkan bangunan. Terbukti nggak sekarang? Belum terbukti, kayaknya dihapus. Ya, itu ayah tewak. Oke, saya tuh KDM kan bagus Pak ya, bagus na YouTube mah kan gitu, kan? Betul seperti itu. Mereka langsung demo ke sana, ke Papua, kemana ke gedung sate kan hari Selasa kemarin ya kita serang Pak ya. Dia menuntut mana janjimu? Pengusaha di sana banyak yang kelaparan, yang tidak bisa usaha lagi. Di mana Pak? Jangan sagak gitu kan Pak ya. Dan saya juga ada zaman saya, dia pedagang ganas itu nanti gitu kan, ya curhat gitu, pas naunya sana dia itu ketemu sana alus itu mah tuh gitu untuk mengatakan gitu. Nah ini para pendemo ketika mereka menuntut keadilan, ini kan seutama-utamanya jihad ialah mengucapkan kalimat menuntut keadilan di hadapan seorang sultan atau penguasa atau pemimpin negara yang menyeleweng. Kalaulah dia menyeleweng, sok minta keadilan kepadanya. Memang itu masalah adil kan sangat relatif, Pak, ya. Kata A adil, kata B belum tentu. Kata B adil, kata belum tentu. Tapi mana yang paling banyak orang yang dirugikan? Nah gitu, Pak ya. Jadi di sini, Pak, dakwah yang paling hebat ialah dengan jabatan. Lalu yang berikutnya, dakwah yang paling hebat ialah masyarakat ketika mereka menuntut keadilan kepada pemimpin yang tidak berlaku adil. Terakhir 196. Ini sama yang tadi, Pak. Kita lihat langsung terjemahannya. Thariq bin Syihab Al-Bajali Al-Ahmasi, semoga Allah ridho kepadanya, bahwasanya ada seorang lelaki, kata Thariq ya, ada seorang lelaki bertanya kepada Nabi SAW, dan ia telah meletakkan kakinya pada sanggur di tempat berpijak pada kendaraan unta atau lain-lain yang terbuat dari kulit atau kayu. Mun diurang manaunnya step lah gitu kan. Step dina motor kan, dina mobil lamun jangkung gitu kan, stepnya naik kabinya. Onta oke aya gitu kan Pak ya. Itu di onta namanya Al-Gorji ya, step Al-Gorji. Katanya dia bertanya, bina karena onta dia tuh bertanya, ayo jihadi Abdul, manakah jihad yang lebih utama? Itu seperti apa? Maka Nabi bersabda, kalimatu haqqin inda sultanin jairin, yaitu mengucapkan kata-kata yang hak di hadapan sultan yang menyeleweng. Kalau yang tadi Pak menuntut keadilan kepada pemimpin yang menyeleweng, kalau ini mengucapkan kalimat yang benar di hadapan pemimpin yang menyeleweng. Nah, mampukah kita mengamalkan hadis ini? Ya kalau saya tidak. Kenapa tidak? Saya tidak punya pemimpin. Dan pemimpin saya ketua cabang tidak pernah menyeleweng. Tidak pernah. Kalaupun menyeleweng ya kita tentu saling memberikan nasihat kan gitu, Pak ya.
Atau Bapak mengaku saya merupakan pemimpin di sini setiap Jumat 1 dan 3, saya menyeleweng. Maka ucapan kalimat jahat oleh Bapak kepada saya. Itu termasuk jihad yang sebenarnya. Saya nanya sekarang, pernahkah Bapak melihat saya menyeleweng? Dan? Aduh, kata terang sana. Kata terang. Di sini saja. Tuh kan, tuhnya. Dia kembali kepada bab judul memerintah kebaikan dan melarang kemungkaran. Ini tugas siapa? Tugas semua muslim, termasuk tugas kita. Apabila kita mampu melaksanakan ini di keluarga, laksanakan. Paling tidak, Pak, meminta kebaikan kepada siapa? Pada diri kita sendiri. Ya orang ngaji cek orang teka saka orang, itu paling tidak seperti itu. Ada kemungkaran di hadapan kita tidak mampu menghilangkan, tidak mampu memberikan nasihat, maka jauhkanlah diri kita, kutuklah kemaslahatan yang itu merupakan cara dakwah. Banyak dakwah yang Nabi berikan kepada kita tentang caranya menurut kemampuan kita masing-masing. Kalau masyarakat melihat pemimpinnya tidak berlaku adil, ya, maka wajib kan kita demo, menuntut keadilan. Menuntut keadilan kepada pemimpin yang tidak adil, kata di siang tadi kan termasuk abdul jihad, termasuk jihad yang paling utama. Ya tentu kita harus mampu membaca kemampuan kita. Dan demo di sana bukan merusak, tapi menyampaikan aspirasi dari kita kepada para pemimpin. Mungkin mereka tertidur pikirannya. Mereka begitu sibuk untuk memperhatikan tentang kesejahteraan kelompok mereka dan melupakan nasib rakyat. Mungkin seperti itu. Masyarakat rasa terdolimi, menuntut keadilan. Ini kegiatan menuntut keadilan merupakan bagian dari abdul jihad yang paling utama. Tapi ingat, bukan merusak. Sekarang kan yang ada perusakan yang ada. Pagar diunek-unek, dirusak sampai melemparkan bom molotov dan sebangsanya, itu kan perusakan. Jadi di satu pihak pemimpinnya tidak berlaku adil, kemudian masyarakat mereka bersifat arogan, ya salah dua nana. Bagaimana kata Islam? Ya sebaiknya diterima itu pendemo itu. Silakan bagaimana kehendak kalian, bagaimana pendapatnya, apa yang disampaikan kami akan terima nanti. Itu yang sebenarnya seperti itu. Kalau sekarang kan tidak begitu, Pak ya. Masyarakatnya arogan, pemimpinnya juga merasa jadi itu angges-angges di orang mah gitu kan. Karena mereka keluar dari konsep Islam yang sebenarnya. Paling seperti itu, Pak ya. Jadi sulit sebetulnya karena mereka juga ya sudah dinaungi oleh berbagai macam kekuatan yang lainnya. Kita hanya bisa memohon kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Apabila kalian sulit untuk mencari kebenaran di tengah-tengah pemimpin yang zalim, maka merapatlah kepada Allah dan mintalah hak kepada Allah yang Maha Kuasa. Hak apa? Perlindungan kepada yang Maha Kuasa. Berikanlah peringatan kepada para pemimpin yang tidak adil. Hanya itu merupakan jurus yang terakhir. Kita lebih sering merapat kepada Sang Pencipta. Apabila kita merasa kita tidak punya kekuatan untuk memberikan masukan kepada para pemimpin misalnya, maka kewajiban kita sekarang tinggal banyak mohonlah kepada Allah yang Maha Kuasa. Paling itu merupakan langkah yang terakhir. Tosnya, tos caang. Iya. Ya, Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa melakukan dakwah menurut kemampuan kita masing-masing. Paling tidak dakwah pada diri sendiri, dakwah pada keluarga, tentulah itu merupakan cara yang paling baik. Semoga Allah memberikan yang terbaik kepada kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.